Oke, Shalom Bapak. Perkenalkan Bapak, nama saya Dohara Pedro Simbolon, NIM 190101212, Grup G, semester 3, mata kuliah dogmatika, dan mewawancarai seorang guru pendidikan agama Kristen. Dosen pengampu Dr. Wendy Sekmadi Utayan SE MTH. Saya akan memberikan pertanyaan dan mewawancarai seorang guru pendidikan agama Kristen SD Negeri 10 1370 Atang Pane 2. Kenal dulu Bapak. Coba. Baik, nama saya Christian Alexander. Saya mengajar bidang studi pendidikan agama Kristen di SD 10 1370 Batang Pane 2. Yang itu katanya ada perlu lanjut lain kira-kira. Baik Bapak, saya akan memberikan pertanyaan demi pertanyaan dari 1 hingga sampai 10 Bapak. Iya, boleh, silakan. Dari manakah Alkitab berasal? Apakah isinya benar-benar terjadi Bapak? Iya, Alkitab itu firman Allah. Artinya Allah sendiri yang mengatakannya melalui hamba-hambanya, orang-orang yang dipercayanya, yang dituliskan melalui pewahyuan. Ya, dituliskan. Jadi segala sesuatu yang dituliskan memang benar-benar isi hati Allah, dan juga sesuatu yang faktanya memang sungguh-sungguh terjadi. Soal selanjutnya Bapak, siapakah Allah itu? Bagaimana sifat-sifat Allah itu? Iya, Allah itu adalah sesuatu yang ilahi. Artinya memang sesuatu yang sangat kudus, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, sehingga terkadang kita sulit untuk memahami hakikatnya Allah itu. Itulah yang sering di dalam dogma disebut dengan Allah yang transenden. Artinya Allah yang sangat jauh, yang memang manusia di dalam keterbatasan berpikirnya belum mampu untuk memahaminya lebih detail. Namun ada yang unik dari iman Kristen. Allah kita bukan hanya Allah yang sangat sama sekali kita yang awam, namun juga Allah kita disebut juga dengan Allah yang immanent. Artinya Allah yang dekat dengan kita, Allah yang ada di hati kita, bahkan Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memperkenalkan dirinya. Nah, itulah secara global ya dalam dogma kekristenan tentang kealahan kita. Allah yang bukan hanya jauh, tapi juga Allah yang dekat di dalam hati umat, di dalam diri umat. Kalau menurut sifat-sifat Allah Bapak, dijelaskan saja menurut Bapak. Sifat-sifat Allah itu gimana? Ya, Allah itu kasih, itu sesuai dengan surat Yohanes 17. Baru Allah itu kudus, artinya Allah memang membenci perbuatan-perbuatan dosa, dan Allah itu Allah yang suci, maha murah. Artinya dengan rahmatnya, dengan pemurahannya, termasuk dia dengan kedatangannya ke dunia, penyelamat dia. Allah itu penyelamat setidak. Oke Bapak, di soal berikutnya Bapak, dari manakah manusia berasal? Apa yang dimaksud roh dan jiwa? Manusia itu kan kalau menurut kitab Kejadian dibentuk oleh Allah dari debu tanah,
Itulah manusia pertama dan diberi napas kehidupan sehingga manusia itu bisa hidup. Lalu ia menjadikan yang sama dengan manusia itu, karena pada konteks di kejadian itu kalau kita perhatikan manusia pertama yang bernama Adam dia kesepian karena tidak ada yang mirip yang sama dengan dia. Oleh karena itu Tuhan menjadikan seorang perempuan yang bernama Hawa dari tulang rusuk Adam. Nah, bagaimana dengan pemahaman roh dan jiwa tadi ya? Iya, roh itu sesuatu yang sebenarnya abstrak namun dapat kita rasakan. Kalau manusia terdiri dari roh, artinya itulah yang menghidupkan manusia itu. Roh itulah yang ada di dalam diri manusia itu, dan inilah nanti yang kembali kepada Bapa. Sementara jiwa itu merupakan keberadaan hidup dari seseorang, sepenuhnya orang tersebut, dan dari situlah bisa lahir yang namanya karakter, kepribadian dan lain sebagainya. Itulah jiwanya. Nah, Oke Bapak, ya. terima kasih jawabannya Bapak. Dan di soal berikutnya Bapak, apa sajakah yang termasuk dosa Bapak? Ya, dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari kitab Kejadian, dosa pertama kali yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, ya memang dia melanggar perintah Allah, artinya tidak mematuhi apa yang menjadi perintah Allah awal mulanya untuk tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah taman, buah larangan Allah. Jadi singkatnya, dosa adalah sesuatu yang memang tidak Tuhan kehendaki, perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Apa akibat dari dosa Bapak? Ya, akibat dosa maut secara umum. Tapi kalau kita perhatikan dari kejadian itu lagi, hukuman Allah, ya kalau pada laki-laki dia kesulitan untuk mencari nafkah, kepada perempuan dia kesulitan untuk melahirkan. Nah, artinya merasa sakit. Kepada ular ya dikutuk untuk berjalan dengan perut. Nah, ya. Siapakah Kristus itu Bapak? Kristus itu artinya yang diurapi, atau dalam bahasa aslinya Kristos, hamba yang diurapi. Ya, Kristus itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus, anak Allah. Dialah sebagai yang diurapi itu. Mengapa Kristus harus mati dan bangkit Bapak? Ya, kalau Kristus tidak mati, maka cara penyelamatan kepada manusia itu tidak nyata. Jadi memang cara penyelamatan Allah kepada umat manusia memang melalui kematian. Nah, kalau dalam konsep perjanjian lama itu bisa dilihat bagaimana adanya penyembelihan kepada domba yang tambun, yang sehat dan apa, itu konsep perjanjian lama melalui penebusannya. Memperbaiki kesalahan. Nah, jadi ya seperti itulah. Kristus memang harus mati supaya nyata penyelamatan manusia, dan dia bangkit membuktikan kealahannya. Artinya memang Kristus itu, ya Allah itu memang tidak mati kekal, tapi dia bisa mengalahkan maut itu. Dia bangkit untuk mau menunjukkan keilahannya, kealahannya. Dia bangkit mau menunjukkan kalau dia melebihi dari kuasa maut. Iya, itu dia. Dan ini lagi Bapak, bagaimana caranya manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga Bapak? Iya. Keselamatan manusia hanya melalui Yesus Kristus. Artinya
percaya. Itu sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Itu yang jelas. Itu menjadi yang. Jadi keselamatan manusia nggak bisa dicapai dengan perbuatan baik, tidak bisa tercapai dengan apa yang dilakukan manusia, tapi semata-mata memang karena Allah. Nah, itulah makanya disebut dalam konsep kekristenan, keselamatan itu karena anugerah Allah. Keselamatan itu juga karena pemberitaan di dalam Injil. Ya, anugerah memberikan dalam Injil. Satu lagi keselamatan karena iman. Ya, iman percaya kita dan percaya Yesus Kristus. Oke. Apa yang dimaksud dengan gereja Bapak? Gereja itu ya, ini sebenarnya artinya luas ya. Kita memang harus melihat dari sisi kajian dari sisi mana. Ya. Kalau secara umum, kalau orang mengatakan gereja itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan firman Allah di muka bumi ini. Namun kalau sejarah gerejanya mengatakan gereja itu merupakan lahir dari buah murid-murid Kristus. Namun kalau secara kita lihat detail, secara dogmanya, gereja itu adalah umat pilihan Allah. Orang-orang yang berkumpul dari kegelapan kepada terang Allah, dan ini menjadi milik Allah. Inilah yang disebut dengan gereja. Jadi orang-orang yang dipanggil itulah yang hidup dalam persekutuan itu, itulah yang disebut dengan gereja. Dan ini Bapak, siapa saja pelayan di gereja Bapak? Saya minta 3 poin saja Bapak. Ya, kalau di gereja kami, nah, itu ada pendeta, ada penatua, ada diaken. Diaken ya Pak. Ya. Bagi Bapak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Siapakah malaikat itu Bapak? Malaikat itu utusan Allah. Yang memang Allah yang menciptakannya. Dan kalau kita lihat dalam kitab-kitab itu merupakan yang diperintahkan Allah untuk menyatakan kemahakuasaan Allah. Siapakah iblis itu Bapak kalau menurut dalam teologinya Bapak? Iya, iblis itu sebenarnya dulunya awalnya itu sebenarnya utusan Allah, namun dia membelot dan namanya itu si Lucifer. Nah, Lucifer ini memang menentang dan ingin dihormati dan ingin sama seperti Allah. Itu dosa itu. Nah, ketika manusia berpikir untuk sama seperti Allah, itu dosa. Sama seperti tadi poin pertanyaan yang tadi. Nah, akhirnya iblis inilah malaikat inilah, sebenarnya malaikat itu dibuang ke bumi, dan itulah yang sering menggoda manusia untuk bisa hidup jauh dari Allah. Itulah iblis. Iblis ya Bapak ya? Iya, menggoda manusia untuk ia melawan kehendak Allah. Oke. Dan di soal terakhir Bapak, apa yang terjadi pada saat kiamat? Ada tandanya lah Bapak, seperti mau kiamat gitu Bapak. Iya. Tanda-tandanya yang pastinya kalau berdasarkan iman percaya kita, kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi ketika Yesus datang kedua kali, terjadilah kiamat. Jadi ada yang menjadi pemahaman sedikit berbeda. Kalau agama tetangga biasanya itu menunjukkan gejala-gejala alam yang lagi apa. Namun kalau dalam kita lebih dipastikan tandanya itu ya Yesus hadir yang kedua kalinya. Itulah terjadinya kiamat. Oh berarti Tuhan Yesus itu tunggu hadir dia ke bumi ini baru menyatakan kiamat gitu Bapak. Itu berdasarkan Alkitab. Berdasarkan Alkitab ya Bapak. Iya betul. Maka dalam pengakuan iman kita juga kalau apa? Ya di situ ketika dia datang kedua kali,
yang mati bangkitkan, terjadi ya penghakiman terakhir untuk orang yang benar dan tidak benar. Itu dia. Dan sampai sekarang dan tahun akan berikutnya kita tidak tahu kan Bapak kapan kedatangan Tuhan Yesus. Tidak. Firman Tuhan, Alkitab pun tidak pernah mengatakan tentang kedatangan, kapan waktunya, yang detail gitu, tidak. Tapi yang mau disampaikan dalam firman Tuhan adalah kita selalu waspada. Artinya kita selalu berjaga-jaga. Seperti tertulis di Alkitab mana itu Bapak? Kalau tidak salah saya ya, itu di Petrus itu. Dan Berjaga-jaga dan waspadalah. Coba ulang lagi Bapak, isinya Bapak. Berjaga-jagalah. Sebab saya lekut ya, pencuri itu tidak diketahui kapan datang. Jadi itu mengartikan bahwasannya sama seperti itu. Kiamat itu atau hari kedatangannya itu nggak ada yang kita tahu datang. Tidak bisa. Kalau si Bolon tahu pencuri mau datang ke rumahmu, pasti udah berjaga-jaga dirimu kan gitu. Iya. Karena nggak tahunya kan. Seperti begitulah. Ilustrasinya, iya, betul. Ilustrasinya Bapak. Iya, ilustrasinya. Oke. Dan kalau menurut Bapak Pak, apakah Anda akan bersama Yesus saat itu? Pasti. Iman Kristen adalah iman yang harus kita imani. Makanya saya katakan tadi, keselamatan itu satu karena iman, anugerah Allah. Saya mengimani. Kalau saya nanti kapanpun kematian saya bersama Kristus. Dan saya Pak, banyak Pak mengimani tentang iman itu Bapak. Iya, mengimani kita percaya, sungguh-sungguh percaya. Tapi percaya di sini bukan hanya percaya omong doang. Saya percaya tapi tingkah laku saya atau bagaimana hidup saya itu ya nggak menunjukkan sebagai orang beriman. Tapi iman itu ya memang harus ditunjukkan dengan bukti. Bukti kalau kita itu memang mempercayai Dia. Ya banyak sih. Ya hidup yang benar, menjauhi larangannya, hidup dalam persekutuan. Nah, itu kan udah salah satu tindakan. Walaupun sekali lagi keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, tapi iman dan anugerah Tuhan. Itu yang paling penting. Menyelamatkan kita semua. Iya. Dan anugerah Tuhan. Oke Bapak, cuma itu aja yang soal saya berikan dan saya pertanyakan sama Bapak dan saya wawancarai Bapak. Dan kalau bisa Bapak diulangi lagi lah Bapak perkenalannya supaya biar lebih jelas kan. Iya. Hanya nama saja atau ada perlu yang lain? Ya nama Bapak dan apa gitu Pak. Ibaratnya nama, mengajar di mana, dan sebagai apa kan kita merekam di gereja nih Bapak. Dan Bapak sebagai apa di gereja Bapak. Oh gitu. Oke Bapak. Baik. Sesungguhnya saya rangkap jabatan. Jadi karena tadi saya ingat di awal pembukaannya wawancara kepada guru agama, maka memang saya tidak memakai titel depan saya. Jadi sebenarnya saya adalah pendeta, memegang jemaat di GKI Sumut Batang Pani 2. Nah, itu saya ditabiskan mulai tahun 2014. Namun bertepatan pada tahun itu juga saya mencoba MS. Dan saya puji Tuhan lulus. Maka saya berfungsi sebagai guru agama juga dan sebagai abdi negara. Abdi negara yang ditempatkan awal mulanya itu bukan di Batang Panik ini, ada daerah agak jauh di Nahila namanya, dan lalu saya ngurus pindah untuk ke Batang Panik ini. Jadi saya sudah mengajar di SD Negeri 10-13-70 Batang Panik 2 itu sudah 2 tahun lebih. Ya. Kalau Bapak ini sudah mengabdi gereja, mengabdi negara lagi. Saya salut melihat Bapak ini. Karena Tuhan itu. Iya, karena berkat Tuhan. Iya. Ya.
Cuman sampai sinilah Bapak. Oke, Yang bisa iya, saya iya, wawancarai oke, Bapak. iya, Salam sehat lah Bapak. Oke, salam sehat. Shalom. Shalom.